Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya akan menjelaskan materi tentang isim isyarah. Oke. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata yang berfungsi sebagai petunjuk, baik menunjuk sesuatu yang dekat maupun jauh. Nah, dalam bahasa Arab, kata ini biasanya digunakan untuk menunjukkan benda atau orang yang dimaksud dalam sebuah kalimat. Isim isyarat memiliki beberapa jenis, tergantung pada apakah benda yang ditunjuk itu dekat atau jauh. Nah, jadi yang ditunjuk itu ada kalanya dekat, ada kalanya jauh, serta jenis kelamin dan jumlahnya. Misalnya, untuk benda yang dekat dan berjenis kelamin laki-laki. Nah, untuk benda yang benda itu dekat atau jenis kelaminnya laki-laki biasa digunakan hadza. Sedangkan benda yang jauh dan berjenis kelamin perempuan biasanya digunakan kata tilka. Oke. Eh, Berikut adalah beberapa contoh isim isyarah. Nah, di sini ada kalimat hadza. Ini untuk benda laki-laki yang dekat ya. Petunjuknya untuk benda laki-laki yang dekat. Ada juga hadihi. Artinya juga sama ini. Tapi kegunaannya adalah apa? Untuk benda perempuan yang dekat. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah kalau hadza ini ditunjukkan untuk laki-laki yang sifatnya itu dekat. Kalau hadihi itu adalah untuk yang untuk benda ditunjukkan kepada perempuan yang dekat. Kemudian ada juga zalika. Nah, beda dengan sebelumnya hadza tadi. Kalau hadza ini, kalau zalika artinya adalah itu. Jadi kalau zalika itu adalah ditunjukkan kepada benda yang laki-laki jauh. Kalau tilka itu juga artinya tapi untuk benda perempuan yang jauh. Nah, bedanya kalau hadza hadhi adalah menunjukkan dekat ya. Nah, ini kalau zalika tilka artinya adalah menunjukkan benda itu jauh. Nah, bahasanya itu adalah itu. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, bisa dilihat di sini isim isyarah ada kalanya muzakkar yaitu zalika itu jumlahnya satu. Bagaimana kalau dua? Nah, kalau dua itu adalah zanika. Kalau jamak apa? Tilka dan ulaik. Nah, kalau muzakkar gimana? Kalau muzakkar hadza. Ada juga apa nih? Ada juga menunjukkan muzakkar kepada jumlahnya dua. Yaitu hadzani. Kalau jamak tidak berakal, hadhihi, haula'i. Nah, bisa dibaca. Nah, kemudian kita masuk ke contoh penggunaan isim isyarah dalam kalimat. Nah, contoh penggunaan isim isyarah dalam kalimat pada isim muzakkar yang dekat, contohnya adalah hadza qalamun. Ini adalah pena atau pulpen. Jadi qalamun ini adalah isim muzakkar dan isim muzakkarnya itu adalah dekat ya. Jadi digunakan hadza. Oke, kita masuk bagaimana jika dengan bagaimana kalau kata bendanya itu muannas? Kalau muannas contohnya hadhihi saburatun, ini adalah papan tulis. Muannasnya di mana? Nah, muannasnya cirinya adalah ada ujungnya tak marbutoh. Hadhihi saburatun, ini adalah papan tulis. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Sekarang kita masuk ke isim isyarah yang menunjukkan jauh ya.
Contohnya, zalika qalamun itu adalah pulpen. Tapi bedanya kalau zalika qalamun itu pulpennya berarti jauh ya, bukan dekat. Kalau dekat kan hadza qalamun. Kalau jauh, zalika qalamun itu adalah pena atau pulpen. Oke, kita bagaimana kalau isim isyarahnya kalimatnya bentuknya muannas. Nah, muannas menggunakan tilka. Oke, kita ucapkan contoh seperti gambar di atas ini. Tilka saburatun itu adalah papan tulis. Nah, kemudian bagaimana kalaunya isim isyarahnya berjumlah dua? Misalnya dua buah pulpen. Nah, kalau dua buah pulpen seperti tabel di layar ini berubah ya. Ya asalnya hadza menjadi hadzani. Kalau perempuan ini hadhihi, kalau dua hatani. Kalau jauh gimana? Kalau jauh zalika berubah jadi zanika, zanika. Kalau perempuan tilka berubah menjadi tanika. Oke, sekarang kita berikan contoh lagi ya yang dua ya. Hadzani qalamani, ini adalah dua buah pulpen. Oke. Jadi isim isyarah untuk isim jamak berjumlah banyak, isim isyarah itu untuk menunjukkan sesuatu yang banyak dibagi menjadi dua. Pertama, untuk isim jamak yang tidak berakal, contohnya buku-buku, rumah-rumah. Yang kedua adalah untuk isim jamak yang berakal, contohnya ibu-ibu ya, murid-murid. Nah, ini ya, yang berakal kalau haza kan artinya ini berubah menjadi haulai. Kalau tilka yang jauh, kalau kalimatnya menunjukkan jauh menjadi apa? Kalau nya jamak berubah menjadi ulaika. Nah, oke, kita masuk ke contoh kalimat isim isyarah yang jamak. Bagaimana kalau pulpen? Pulpen kan kalimatnya tidak berakal. Kalau tidak berakal berubah jadi apa? Nah, jadi hadhihi aqlamun, ini adalah pena-pena atau pulpen. Eh, kalau perempuan atau muannas, hadhihi saburatun. Oke. Oh ya, mohon maaf tanya tidak tercantum ya, tidak tertulis di sini. Mohon maaf. Kalau berakal gimana? Nah, contohnya banyak laki-laki. Nah, apa banyak orang muslim laki-laki menjadi apa? Haulai muslimun. Nah, ini adalah orang-orang muslim. Kan kalaunya ini apa? Kalau ini satu orang, hadhi. Kalaunya banyak, berubah jadi apa? Haulai. Kalaunya kalimat jamaknya berupa berakal. Oke, yang kalaunya perempuan gimana? Kalau perempuan menjadi ulaika muslimatun, itu adalah beberapa orang perempuan. Oke, kita masuk ke sini. Kita masuk berikutnya ke dalam isim isyarah untuk menunjukkan tempat. Nah, jadi kalau untuk menunjukkan tempat itu hanya ada dua kata ya. Yang pertama ada huna di sini. Kemudian berikutnya adalah hunaka di sana. Kita ambil contoh masjid ya. Masjid kan tempat ya, masih tempat. Bagaimana kalau kata masjid? Kalaunya menunjuk masjid bagaimana? Kalau menunjuk masjid menjadi al masjidu huna. Masjid di sini. Bagaimana kalau di sana aja yang menunjukkan kalimat atau kata itu jauh menjadi apa? Hunaka. Itu contohnya seperti gambar di layar. Al madrasatu hunaka. Sekolah itu di sana. Oke. Terima kasih dulu. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau materinya kurang atau ada kesalahan lainnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.